kembali lagi di Bincang-Bincang Expo Kampus 2022. Oke nih, kita kayaknya perlu kenalan terlebih dahulu ya. Oke, aku dulu kenalin. Nama aku Faradita Diniato Zahro, sekarang merupakan mahasiswi di Universitas Airlangga, tepatnya di Prodi Kesehatan Masyarakat. Masih semester 3 sih, masih muda ya berarti ya, masih semester awal. Nah, di sini aku ditemenin sama siapa? Aku Haki Puspanigari dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Mantap. Nah, ini kita berdua sama-sama dari alumni SMA Muhammadiyah 1 Baban. Meskipun beda angkatan aja ya, nggak apa-apa. Masih sepantaran. Oke, lanjut. Pada bincang-bincang kali ini kita masih membahas seputar jalur masuk perguruan tinggi negeri. Dimana kita sudah mengetahui ada 3 jalur, ada SNMPTN, ada SBMPTN sama ada mandiri. Nah, dengar nih ya, Mbak Haki ini kan termasuk salah satu siswa yang lolos di SBMPTN tahun lalu ya. Iya, benar sekali. Oke, mungkin adik-adik kelas 12 ini masih kepo nih, kok bisa ya? Gimana sih tipsnya, pengalamannya, kok bisa sampai lolos di SBMPTN? Apa sih SBMPTN itu? Mungkin bisa dijelasin deh, Mbak Haki. Oke, aku jelasin sedikit ya. Untuk SBM sendiri itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, untuk masuk di jalur SBM itu kita membutuhkan sebuah tes. Tesnya itu bisa disebut dengan UTBK. Nah, UTBK sendiri itu ujian tes berbasis komputer. Jadi, di dalam UTBK itu nanti kita diujikan ada 2 pilihan sih, ada Sointek, habis itu ada Soshum. Di 2 pilihan ini ada beberapa materi yang diujikan, yaitu ada TPA dan TPS. Untuk pengalaman saya selama mengikuti SBM itu naik turun sih, maksudnya enggak naik turun sih, ada sedihnya, ada senangnya juga. Untuk yang senangnya itu saya bisa mengikuti berbagai tryout online itu dilakukan secara gratis gitu loh. Kan biasanya di IG itu banyak sekali tawaran-tawaran tryout online secara gratis. Untuk yang sedihnya itu dulu waktu SMA saya tuh belum memahami materi tersebut seperti kayak penalaran dan lain sebagainya. Jadi harus butuh waktu yang lumayan lama lah untuk untuk memahami materi-materi yang akan diujikan di SBMPTN. Gitu sih menurutku. Oke, mantap sih. Jadi pokoknya intinya jangan lupa untuk terus belajar dan manfaatkan kesempatan yang disuguhkan dari platform media sosial yang berbasis gratis. Jadi teman-teman dari kelas 12, ayo kita mulai melek teknologi lah. Yang punya Instagram, yang punya Twitter, manfaatkan. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya terkait apa itu UTBK. Iya, benar sekali. Terus kemudian banyak latihan-latihannya, apalagi kalau ada yang gratis jangan dilewatkan. Biasanya gitu tuh di aplikasi Genius sih, Mbak. Oh, Genius. Biasanya tuh di situ banyak sih latihan-latihan soal. Habis itu kayak pembahasan soal UTBK itu banyak banget, dan di situ gratis juga sih, enak jadinya. Oke, mantap. Gak perlu ngeluarin biaya lah. Ada rekomen nih dari Mbak Haki di Genius ya. Oke. Lanjut nih Mbak Haki, ada beberapa pertanyaan dari adik kelas kita, kelas 12. Mungkin ini masih semangat-semangatnya ya buat mempersiapkan untuk tes SBMPTN. Pertanyaan pertama nih Mbak Haki. Untuk lewat jalur ini, jalur SBMPTN, peluang diterima yang besar di universitas mana, fakultas FIK Prodi PKO? Nah, ini kebetulan banget. Ini satu fakultas sama saya, satu prodi sama saya, maksudnya sama gitu. Untuk peluang besar masuk di universitas mana, itu semua universitas memiliki peluang yang banyak sih, tergantung di skor UTBK kita. Kalau misal UTBK kita bagus, habis itu portofolio kita bagus, terus sertifikat-sertifikat yang kita lampirkan itu menunjang semuanya, bahkan maka banyak universitas-universitas yang bakal menerima kita. Jadi tergantung dari skor UTBK, portofolio, sama sertifikat yang kita lampirkan, seperti itu. Oke, jadi yang kalau mau masuk di Prodi PKO, banyak-banyak cari prestasi. Benar sekali. Itu salah satunya. Oke. Pertanyaan yang kedua, kalau tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN, apa yang harus dilakukan nih Mbak Haki?
Aduh sedih ya, emang sedih banget. Sedih banget ini. Oke, gimana sih? Mungkin ada motivasi atau masukan lah dari Mbak Haki terkait hal ini. Kalau semisal nggak lulus dari kedua jalur tersebut sih nggak boleh putus asa sih ya. Kan masih banyak banget jalur-jalur apa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Salah satunya kayak mandiri, habis itu lewat jalur prestasi, lewat jalur keagamaan. Kan banyak sih universitas-universitas negeri yang menawarkan beasiswa kayak prestasi, habis itu keagamaan dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Benar sih, selain SNM, selain SBM, emang masih banyak banget jalur masuk yang disuguhkan dari universitas negeri, yang tentu di situ kita harus banyak-banyak cari informasi. Dan kalau terkait jalur prestasi Mbak Haki ya, kalau setauku kita berbagi pengalaman ya. Kalau setauku terkait jalur prestasi itu kebanyakan dibuka di PTN itu sebelum SNMPTN. Bukan setelah SBM. Kalau setelah SBM itu rata-rata mungkin cuman jalur mandiri aja. Jadi teman-teman yang punya prestasi, yang banyak prestasi nih, ketika pas kelas 1, 2, atau 3 yang punya prestasi, mungkin ini masa-masanya kalian untuk menggali informasi universitas mana aja sih yang membuka jalur prestasi. Nah itu harus kita manfaatkan. Jangan takut untuk mencoba, karena nanti kalau kita nanti ketinggalan informasi. Bener banget. Jadi kita itu harus kayak benar-benar nyari-nyari informasi terkait universitas mana yang ingin kita masuki. Jangan mager. Nah, bener banget. Oke, pertanyaan yang ketiga nih Mbak Haki. Pelajaran apa saja sih yang diujikan dalam SBMPTN? Di SBMPTN itu ada 2 pilihan, ada 2 jenis. Yang pertama ada TPA sama ada TPS. TPA sendiri itu tes potensi akademik, sedangkan TPS tes potensi skolatik. Nah, untuk TPA di Saintek itu ada biologi, fisika, sama matematika Saintek. Sedangkan untuk yang TPA di Sosum itu ada sejarah, ekonomi, sosiologi, sama geografi. Nah, untuk TPS sendiri tuh sama untuk di program Saintek sama Sosum. Ada penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan umum, sama pemahaman umum. Seperti itu Mbak Dita. Oke, ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara mengikuti seleksi SBMPTN nih terkait teknisnya? Untuk mengikuti tes seleksi SBMPTN, hal pertama yang adik-adik bisa lakukan itu harus mempunyai akun LTMPT dulu. Setelah mempunyai akun LTMPT, kalian bisa mendaftar SBMPTN pada tanggal 25 Maret sampai tanggal 15 April 2022. Untuk yang selanjutnya, kalian memilih program studi atau universitas yang kalian impikan. Setelah itu, setelah memilih program studi atau universitas, kalian melakukan pembayaran. Tapi untuk yang mahasiswa, untuk calon mahasiswa yang pendaftaran KIP itu biasanya SBM-nya itu gratis Mbak Dita. Jadi untuk yang selain non KIP itu membayar tes untuk seleksi UTBK. Untuk yang selanjutnya kita melakukan finalisasi. Sudah seperti itu sih Mbak Dita. Oke, mantap. Nah, itu ya teman-teman ya, udah terjawab semua. Terus ini lanjut nih yang terakhir nih ya Mbak Haki. Mungkin ada tips dan trik dari Mbak Haki sama pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik kelas 12. Monggo Mbak Haki. Untuk tips dan triknya itu nggak begitu banyak sih ya. Yang pertama kita rajin-rajin mengorek terus media sosial itu, mencari informasi terkait tryout online secara gratis, tryout yang mempelajari tryout yang sekiranya kita belum ketahui, karena kan banyak banget materi-materi baru gitu loh yang tidak diajarkan di bangku SMA. Habis itu memahami, mencatat, tidak lupa juga mencatat juga, karena catatan itu kan bisa manfaat sampai besok gitu loh Mbak. Benar. Habis itu jangan lupa terus berusaha, berdoa, dan meminta restu kepada orang tua. Mantap. Untuk sarannya perbanyak belajar dan jangan suka dolan aja. Biasanya kan keluyuran kemana-kemana gitu, tiktokan apalagi tuh. Oke, berarti minimkan dolannya, perbanyak belajarnya. Nah, benar sekali. Oke, teman-teman, sama dari aku nih sedikit, jangan selalu mengukur tentang aku nggak mampu nih, aku itu bukan kemampuanku nih, aku kok kayaknya nggak pede ya, aku kayaknya nggak beras, aku kok
ragu ya buat bisa lolos di SBMPTN. Nah, bener banget Mbak Dita. Dirubah nih mindsetnya. Iya, nih, Mbak. dirubah. Seberapa besar sih kemauan kita untuk mencapai target yang kita inginkan seperti itu? Bener, aku dulu punya pengalaman sedikit sih waktu mengikuti SBMPTN tuh nggak pede gitu loh. Soalnya aku dari segi kayak pelajaran, kayak materi tuh kayak belum mampu gitu loh, belum mumpuni gitu. Terus waktu nilai UTBK keluar itu alhamdulillah gitu. Gimana ya? Suka banget, seneng banget, terharu banget gitu loh. Kayak langsung wow. Iya, gitu. Oke. Terjawab semua. Alhamdulillah. Oke, Mbak Haki, mungkin kayaknya kita cukupkan aja sih sampai sini. Nanti kita lanjut ya bincang-bincangnya secara langsung. Oke, terima kasih Mbak Haki. Oke, sama-sama Mbak Dita. Meluangkan waktunya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, sekian dari kami ya. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.